Tapi biasanya dari event free webinar itu kalau saya rata-ratakan itu antara 20 sampai 30% itu nggak hadir. Jadi kalau daftar 100 biasanya 75 yang hadir. Kalau daftar 254 ya, Iya. kemungkinan ya sekitar 200-an lah hadir. Ya orang dengan 5 orang aja kita jalan kok. Halo teman-teman, salam super. Halo Mas Pras. Halo Mas Rohmat. Kayaknya ketemu di FB aja nih, komen-komenan. Di FB terus ya? Belum sempat Belum, ngopi di nanti hotel lah ya? kalau diajak sama Om Sopa, Ikhwan Sopa, mungkin saya ikut. Kalau nggak diajak? Izin ya Mas. Kalau nggak diajak saya maksa. Makasih. Pak Pras. Mas Yudi, halo. Ini Apa nih? well in out-nya kapan ini bio-nya Oh, nih? langsung Mas Irfan akan menjawab. Ini nggak takut, Silakan Mas Irfan. nggak takut mati tapi takut miskin Oh, ini takut sekarang. miskin ya. Miskin itu nggak apa-apa, lama-lama juga mati juga. Begitu Mas kita Irfan, ada kepastian kasih informasi tentang dong. online training NS secara resmi, Om. Oh iya benar-benar. Kita masih menunggu dari NS secara resmi kan belum ada Ya, keputusan. Om. dari Michael Hall itu masih belum membolehkan karena program-program neurosemantics itu kompetensi based. Jadi kita perlu memastikan metode yang kita gunakan itu menghasilkan satu skill yang kuat di sana. Jadi kalau sekedar pengetahuan saja ya itu bolehlah, tapi ya kita belum tega sih. Mas Yudi Hendrawan ini yang bikin menginterpretasi tanda tangan saya ini. Ya, kasih Pak Pras. Dan ternyata bacaannya itu sangat jitu. Jadi kalau mau periksa tanda tangan, diinterpretasikan ruang dalamnya ke Mas Yudi Hendrawan. Ya, terima kasih Pak Pras. Kalau tradisi kita ini sebetulnya akan mulai 4 menit lagi, karena kita biasa tepat waktu ya. Tapi hostnya sendiri, Mas Arif ini sedang sholat. Mas Pri juga sedang sholat. Saya sudah sholat. Karena nggak pakai baca surat Al-Fatihah langsung ruku. Untuk ini, untuk kepentingan konteks ini. Halo Om, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mulai kah? Tunggu. Sabar. 4 menit lagi. Energinya luar biasa ini, Mas Ari ini. Harus belajar dari Om. Beliau ini Direktur Tantowi Yahya Public Speaking. Iya, masih ya? Apa udah enggak ya? Masih. Oh, masih. Jadi bicara tentang public speaking, beliau ini ahlinya. Kemudian juga owner dan director dari Arih Consulting. Ideas Consulting. Karena beliau ini mempunyai pendekatan yang sangat praktis dalam public speaking, yaitu Ideas. Oh tahu Om Pras? Lo kan pernah di Otos Ideas kan? Iya, siap. Otos Ideas. Jadi teman-teman belajar public speaking ke Mas Ari. Nanti belajar penyesatan pikiran ya baru ke saya. Mas Erwin Senada. Halo Mas Erwin Senada. Kita nggak nih. Nyanyian ya ini. Ada album baru apa Senada? Enggak Pak, paling single aja Pak. Single ya? Judulnya apa? Hijrah Yuk. Hijrah Yuk. Wah, itu beli di mana? Di iTunes ada? iTunes ada. Oh, iTunes. nanti aku beli. Aku nggak biasa bajak aku biasa beli yang mahal itu tak beli. Oh. Siap. Masih 2 menit lagi. Ini yang saya kenal ini wajah-wajah para pembelajar semua ini. Wajah-wajah rendah hati yang belajar. Mbak Intan, Mbak Itu Irin pasti ini gara-gara Bauti masuk barusan ya Om ya. sehingga apa ini? Sehingga nggak bisa berkutik gitu ya. Sore Pak Pras. Selamat sore. Video dulu deh kalau gitu. Aduh, dari Medan, rajin kali dari Medan join mulu ya. Iya wajib Pak. Upgrade diri. Wajib apa butuh? Oh ya butuh. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Pak Iksan. Wah, ini juga provokator, diam-diam sebetulnya nih Pak Iksan ini. 1 menit lagi kita mulai. Mas Pri belum hadir, kita tinggal. Biarin aja. Tiduran ya, Mas. Assalamualaikum Pak Pras. Putih. Waalaikumsalam. Halo Mbak Anggun. Wah, ini dari Wina, Austria. Ya, dari Wina, Austria. Sekarang jam berapa, Mbak? 10:30 siang, Pak. Oh, 10:30 siang. Oke. Dari Salam, Wina. Pak Irfan. Hai, Anggun. Itu masih di masa lalu berarti ya, 10:30 ya. Kita di masa depan sekarang. Di masa lalu. Kita sudah melalui. Jangan-jangan Wina yang justru lebih awal sekian belas jam. Ya, kita duluan. Ada yang duluan 1 jam itu Pak di Taiwan, Mas Okto. Oh, Mas Okto di Taiwan ya? Ada di masa Ya, depan itu kan kita dia. udah masuk. Oh ya, oke. Sekarang pukul 3.30 sesuai janji kita. Silakan Mas Arif Budi Utomo. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini ditodong sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Awalnya Zoom-nya saja Pak Pras, tapi pas setelah terima barusan ada bahasa-bahasa neurosemantik yang digunakan agar saya akhirnya hadir di sini. Tapi karena mentalnya, niatnya, nawaitunya semua great spirit ya, sesuai judulnya. Bagaimana kita menikmati yang awalnya jadi host harusnya ada briefing, hari ini tidak ada briefing, harusnya ada rundown, hari ini tidak ada rundown, kita nikmati saja keinginan Pak Pras apa, bahkan pembicaranya pun belum ada, kita nikmati saja. Karena memang di zona seperti ini kita benar-benar nggak tahu, pada saat kita dapat bimbingan dari Tuhan, maka hidup itu jadi sangat menyenangkan ya. Dan saya sore ini sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih seluruh kepada Bapak Ibu sekalian yang berada di berbagai macam area, mulai dari Indonesia sampai luar negeri. Suatu keberkahan yang luar biasa sore ini kita bisa bertemu di forum ini, peserta terus bertambah. Mudah-mudahan dari forum ini bisa lahir great spirit yang ditularkan oleh Pak Pras dan Pak Depri kepada kita, menikmati momen-momen perubahan new normal ini dan jadi keberkahan untuk kita. Saya selalu mengawali kelas-kelas saya di online khususnya ya, kalau offline sering lupa, malah di online ini saya nggak pernah lupa untuk berdoa karena saya tahu kekuatan kita tidak ada apa-apanya dibanding PLN dan sinyal saat ini gitu. Jadi sehebat apapun learning design kita, sehebat apapun ilmu dan materi kita, atau IndiHome dan First Media mulai ngambek ya, apalagi listrik. Sahabat sekalian, mari kita berdoa agar seluruh electricity, energi, sinyal, dan malaikat juga semesta raya mendukung Pak Pras dan tembok merah di depannya agar di belakangnya agar mensupport proses transfer great spirit ini, karena spirit ini masalah ruhiyah gitu ya. Dan pembicara juga guru-guru saya yang menginti, yes. Maka mari kita mulai dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilakan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Berdoa selesai. Kaget saya ada Pak Ade saya sudah muncul. Aduh. Bapak-Ibu sekalian, kita nikmati ngabuburit sore ini spesial dari campuran kopi Rotella dan Semarang menjadi satu padu di sini. Mudah-mudahan kehadiran saya tidak merusak energi dan ci yang ada di jiwanya Om Pras dan Pak Depri yang kita sama-sama kenal sebagai mentor kita, guru saya bertahun-tahun lalu sudah belajar. Saatnya kita dengarkan petuah-petuah yang ada. Jangan ragu untuk menginterupsi karena beliau berdua adalah orang-orang yang siap untuk diinterup kapanpun. Kita bikin ini santai-santai saja, tidak ada rundown. Saya juga nggak yakin Pak Depri punya slide. Tapi paling tidak tegurannya kepada kita akan membuat kita menjadi pribadi yang semakin bertakwa, semakin hakiki. Saya juga nggak tahu yang mau ngomong duluan siapa. Yang jelas begitu saya akhiri, terserah. Yang ngomong yang lain juga boleh ya. Karena Pak Pras bilang aturannya tidak ada aturan gitu ya. Silakan yang mau ngomong siapa saja boleh. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arih. Tapi sebelumnya saya mohon teman-teman yang masih belum di-mute, mungkin di sini yang termonitor di saya Mbak Yosefin Karim, mohon di-mute karena bunyi ting-tongnya itu muncul. Ya, sebetulnya nggak apa-apa sih. Bukan masalah di luar sana, kan ada di masalah di ruang dalam kita. Ini hanya untuk memenuhi syariat-syariat, adab sebuah online forum lah. Dan Sugeng Rawuh, guru kita Mas Pri GS yang ketar-ketir, membuat ketar-ketir lah. Ini Mas Pri ini ketiduran nggak kayak dulu itu pernah, ayo kita janji Zoom meeting. Setelah selesai Zoom baru aku ketiduran nih Gus. Bukan soal ketiduran ya. Aku ini orang yang sangat disiplin. Aku sudah siap sejak kemarin sebetulnya. Di depan komputer itu. Cuman aku kan tergantung anakku. Dan aku kan bapak yang sangat mengasihi anak-anak ya. Jadi aku menunggu dia bangun secara alamiah. Nggak boleh aku gugah mentang-mentang ada siaran di Zoom ini. Jadi tidur anakku aku tempatkan lebih tinggi dari majelis yang tidak berbayar ini. Jadi teman-teman ya terimalah segala nasib apapun yang Anda alami pada 1,5 jam ini karena memang Anda tidak berbayar. Nah, saya ingin mendahulukan ucapan terima kasih dulu kepada Mas Arih Budi Utomo karena sedianya forum kita ini maksimal hanya 100. Itu karena kemiskinan inti makna yang baru mampu menyewa Zoom itu dengan 100. Nah, sementara Mas Arih ini ternyata bisa 1000. Waduh, gile. Ini kita doakan semoga nanti ke depan Zoom-nya bisa 10.000. Amin. Nah, karenanya akhirnya karena kita bergabung di satu komunitas provokasi mudah sekali saling bantu-membantu. Alhamdulillah beliau bersedia meminjamkan lapaknya dan alhamdulillah pas nggak ada kegiatan jadi kita bisa menampung 1000. Tapi alhamdulillah tercatat 254, sekarang baru 69 yang hadir. Wong 10 orang saja akan kita jalan terus. Nah, 1,5 jam ini sebetulnya kita ingin berbincang-bincang secara lebih santai, lebih guyup saja. Ini bukan seminar yang berbayar ya, jelas ya. Bukan seminar yang sangat formal. Nah, tetapi saya juga nanti akan memberikan pengantar dulu berdasarkan perspektif saya. Dan nanti akan disusul dengan Mas Pri GS. Kenapa saya kasih nama Great Spirit? Karena kalau disingkat GS. Ya, jadi ini sebetulnya untuk Mas Pri GS. Kalau bisa 1,5 jam dimakan sendiri saja. Jadi saya nggak usah ngomong, itu udah aman. Karena biasa kalau saya kan berbayar biasanya kan Mas ya. Nah, nanti kita sampai ke Mas Pri. Nah, saya ingin memberikan pengantar dulu. Jadi judulnya itu adalah Great Spirit in Enjoying Uncertainties. Kita ini situasi yang uncertain. Bahkan kapan PSBB selesai saja kita juga nggak tahu. Katanya, maaf, salah share screen. Ternyata ada slide-nya, Pak ya? Ya, baru dibuat jam 2 siang tadi. Jam 2 siang, selesai jam 3. Ini tidak berbayar slide-nya sekeren ini ya, jadi kalau berbayar bisa dibayangkan. Nah, itu. Nanti saya informasikan kelas yang berbayar lah ya. Jadi, situasi kita memang sedang uncertainty. Tapi, memang di luar sana, kita tidak pernah tahu secertain-nya kita, seyakin-yakinnya kita, tetapi kita tidak pernah tahu 1 jam lagi kita masih hidup atau tidak. Jadi sebetulnya pada dasarnya kita sudah
terlatih sejak lahir untuk menghadapi uncertainty. Hanya masalahnya kejadian di luar sana sangat netral, kitalah yang kemudian dengan kejadian-kejadian di luar yang uncertainty, bahkan waktu kita yang uncertainty ini, apakah kita bisa enjoy atau tidak? Dan enjoy itu apakah bersyarat atau tidak? Ya, nanti kita kulik. Saya sendiri juga nggak tahu materi kita ngarahnya mau kemana. Nah, saya terinspirasi dua orang yang ketika menghadapi situasi yang tidak pasti, sesuatu yang berubah, sesuatu yang nggak jelas. Itu yang pertama, Panji Sang Petualang. Panji Sang Petualang itu orang yang terhadap binatang-binatang buas itu dia sangat tenang. Padahal kita lihat ular kobra 10 meter aja udah ngibrit. Nah, apa yang sebetulnya membuat Panji begitu tenang? Begitu juga dengan, kalau Anda kenal, ini mohon maaf kita mungkin terjadi generation gap dengan yang di tahun 2000-an dan 90-an, ini adalah MacGyver. Jadi MacGyver ini sebuah tokoh atau seorang tokoh fiktif yang menjadi model saya sejak saya SMA. SMA ya, Tik ya? Apa SMP? Atau mahasiswa ya? SMA. SMA ya? SMA tahun 80-an. Jadi saya sangat terinspirasi, apalagi pada saat itu saya sedang aktif-aktifnya di Pramuka, diajarkan berbagai macam keterampilan hidup untuk bisa survival di mana saja. Maka idola saya waktu itu MacGyver, tapi jangan lihat MacGyver yang di dunia nyata. MacGyver di dunia nyata, dia kebingungan sendiri. Gimana untuk mengatasi mobilnya yang mogok. Ini adalah MacGyver yang di film. Bayangkan, dia itu kalau ditangkap sama penjahat, dia nggak pernah pakai senjata, dia tidak pernah mematikan orang, tidak pernah membunuh orang. Tetapi dia bersikap sangat tenang. Kemudian dia melihat apa sumber daya eksternal dan internal yang dia punya, dan dia berpikir what's possible. Dia punya outcome, saya harus lolos, saya butuh untuk lolos dari sekapan ini. Nah, dia kemudian dengan sikap tenang mulai berpikir menggunakan neokorteks dia, yaitu bagian otak untuk kreatif, untuk berpikir, dan kemudian dengan tenang dia mendapatkan solusi. Ya, walaupun itu propertinya sudah disiapkan oleh sutradara kan. Tetapi di situ terlihat bahwa ketenangan dia menyebabkan dia mampu akhirnya solve his problem. Apa sih sebetulnya kata kuncinya? Kata kuncinya adalah readiness, kesiapan. Bahwa MacGyver itu memiliki literasi yang sangat luas. Dia ahli matematika, dia paham fisika, paham biologi, paham kimia, paham sosiologi, paham berbagai macam ilmu. Dan ketika menemukan momentumnya, ilmu itu kemudian menjadi bermanfaat. Begitu juga dengan Panji Sang Petualang tadi. Dia itu sangat siap karena dia memahami, deeply understand about reptiles. Maka terhadap buaya, terhadap ular, dia paham sekali jenis-jenis ular, sifat-sifat ular, watak ular, perilaku ular, bahaya ular. Sehingga dia menjadi tenang ketika menghadapi ular. Ketika Anda mendengarkan bunyi ting-tong dan segala macam itu mengantarkan Anda semakin fokus kepada suara saya. Nah, ketika kita juga, seandainya kita memodel kedua orang ini, maka kita lihat, ternyata mengapa dia bisa solve their problem dengan tenang. Karena dia menggeser posisi dia sebagai korban, kemudian beralih menjadi pelaku, menjadi leader, menjadi khalifah. Karena pada dasarnya memang kita adalah makhluk pelaku.
kita diciptakan Tuhan untuk bukan menghamba, memimpin, melayani. Apa? Segala sesuatu yang dititipkan Tuhan kepada kita. Tubuh, pikiran, panca indera, akal, perasaan, badan, rumah, harta, ilmu, semua Maka kalau kita tidak memahami dan tidak aware bahwa kita ini adalah makhluk makhluk khalifah, kita dengan mudah dapat diatur oleh harta kita, diatur oleh pikiran kita, diatur oleh kenikmatan indrawi kita. Nah, maka kalau melihat bagaimana mereka berdua itu menghadapi situasi uncertainty, setelah dia menjadi khalifah, menjadi leader yang maka mereka berdua itu masuk kepada power zone, yaitu apa yang ada dalam kendali mereka. Yaitu cara berpikir, cara merasa, cara berucap, dan cara bertindak. Jadi kita sesungguhnya memiliki 4 power zone. Power to think, power to feel, power to speak, and power to behave, to do, to act. Dan itu dalam kendali kita. Kita tidak bisa, saya tidak bisa punya power atas uti. Cara berpikir uti, cara merasa uti, cara berucap uti, cara bertindak uti. Karena uti punya power zone-nya sendiri. Nah, maka cara saya berpikir, cara saya merasa, cara saya berucap, cara saya bertindak, itu adalah 100% tanggung jawab saya. Nah, MacGyver, apa yang ada dalam kendali dia, dan dia tidak merisaukan apa yang tidak dalam kendali dia. Bahkan ketika dia mematikan bom, waktu terus berdetak, dia tidak dia tidak melihat atau merisaukan waktu yang terus mendekati angka 0. Dia fokus kepada apa yang dia perlu putusin kabel merah atau kabel hitam ini. Kalau kita nonton ya, kalau Anda nggak nonton ya ini percaya saja sama saya. Nah, dari kemudian dia power zone, memiliki power zone, apa yang dalam kendali dia, kemudian dia friendship to reality. Oke, gue disekap. Oke, tanganku diikat. Oke, situasinya seperti ini. Sehingga dia tidak protes bahkan kepada Tuhan dia protes, ya Allah, kenapa kau berikan COVID kepadaku, ya Allah. Sekarang bisnisku jadi makin repot jalaninya dari rumah, sekarang begini, sekarang aku kumpul sama istriku, ya Allah, kenapa ini terjadi? Friendship to reality, accept and embrace the reality. Karena realitas 1 detik yang lalu pun kita tidak bisa ubah. Kita tidak punya pilihan kecuali kita menerima situasi saat ini. Dan cek matriks hidup kita. Nah, ini kalau ini masuk sedikit nih ilmu neurosemantics. Apa yang dalam matriks kita? Yang pertama, bagaimana cara kita memberi makna? Kita kena corona ini, wabah corona, pandemi. Oke. Friendship to reality. So, what it means to me now? Aku punya kuasa untuk memberi meaning yang memberdayakanku, yang membangun diriku, yang memajukan aku. Apa itu meaning-nya? Apa-apa saja meaning di masa lalu yang sekarang sudah tidak berguna lagi. Apa saja model of the world di masa lalu yang sekarang sudah tidak berguna lagi dan perlu membangun model of the world baru. Seperti bagaimana cara kita belajar. Bagaimana kemudian kita membuat online course yang harganya yang dulu bisa 5 juta, sekarang di atas 1 juta aja bisa kita nggak dibeli karena daya beli itu sedang uncertainty juga. Nah, itu kita perlu membangun model of the world baru. Meaning, intention. Apa intensi kita?
Wah, ini siapa yang nyoret-nyoret nih? Saya nggak merasa nyoret-nyoret loh ini. Meaning, intensi. Apa yang aku mau dari situasi ini? Outcome oriented, self. Bahwa situasiku ini mempengaruhiku atau tidak. Oh, ternyata tidak. Aku tetap punya harga diri. Oke, situasi ini membuat aku takut, membuat aku tidak percaya diri, tetapi karena aku adalah makhluk yang berharga, diciptakan Tuhan dengan berbagai macam resource-nya, sehingga aku punya power, ada power di sana. Oke, kalau gitu saya gunakan ini. Mungkin ini kode supaya saya menggunakan ini kali ya. Nah, ada meaning, makna, intensi, niat, self, identitas, power, skill, dan knowledge. Knowledge. Kita diberikan power Tuhan. Kemudian dengan siapa? Di mana? Kapan? Bagaimana saya memandang situasi COVID ini? Dengan siapa saya akan hidup saat ini? Oh, dengan keluarga. Semakin dekat dengan keluarga. Kapan? Sampai kapan? Kita tidak tahu. Tetapi kita punya keyakinan bahwa time kita, ya hidup kita berbatas waktu, temporer. Situasi ini juga kita yakini juga temporer. Kalaupun nanti dinyatakan oleh WHO sebagai suatu virus yang tidak akan pernah hilang di muka bumi, accept the reality. Berdamai dengan situasi ini. Di mana sekarang saya akan bekerja? Di rumah, melalui media apa? Dan dengan perasaan apa saya mau lalui situasi ini? Apakah dengan panik ataukah dengan tenang? Nah, saya tidak akan membahas tentang 8 matriks ini, itu di kelas lain yang berbayar ya. Nah, jadi setelah kita memahami, terutama saya mau beri makna apa? Oh, corona ini adalah cinta Tuhan kepada saya untuk saya introspeksi, saya menyadari bahwa apa yang selama ini sudah diberikan kepada Tuhan, kepada saya itu belum optimal. Zoom sudah lama, waktu tersedia, slide sudah bisa kita lakukan dari dulu. Tapi kenapa dari dulu kita tidak melakukan online seminar misalnya, atau online training? Artinya kan kita disadarkan ada sesuatu potensi yang terabaikan di masa lalu yang sekarang ditunjukkan kepada kita bahwa kita itu mampu. Saya bisa menciptakan berbagai macam kreasi telur dadar misalnya, yang dulu tidak pernah ada, dan seterusnya. Nah, dulu, ini kok berhenti nih. Nah, ini sebuah situasi yang kita memerlukan ketenangan di sini ya. Ini langsung, saya ngomong di sini langsung alam menguji saya ini. Coba. Oke. Ini karena hitam jadi nggak kelihatan ini. Alhamdulillah. Dengan ketenangan akhirnya bisa keluar dari jebakan share itu tadi. Saya lanjutkan lagi. Aman Pak Pras ya? So far so good. Sebentar. Ini desktop ini. Bingung lagi. Ya. Nggak masalah. Itu tidak menjatuhkan harga diri saya because I accept my incompetency. Ya. Accept my incompetency. Kasih jempol digital. Oke. Nah, kemudian setelah kita memeriksa diri kita, termasuk terutama map kita, begini. Dunia luar itu bagaimana kita berespon? Ternyata kita berespon bukan berdasarkan dunia luar. Tetapi map, peta yang ada dalam pikiran kita, yang disebut dengan cognitive map, yang membuat kita bernavigasi ke dunia luar. Jadi kita tidak pernah berespon berdasarkan situasi di luar sana. Kita hanya berespon berdasarkan situasi di dalam pikiran kita. Kalau kita katakan sebagai sesuatu yang mengerikan,
sesuatu yang wah ini musibah yang sangat berat, maka perilaku kita, cara berpikir kita, merasa kita, berucap kita, dan bertindak kita sesuai dengan map kita, dengan kognitif map kita. Maka kita perlu cek, jangan-jangan map kita ini foggy, map kita ini berkabut, yang kalau di neurosemantics disebut dengan cognitive distortion. Jangan-jangan kita baru melihat beberapa data, kita langsung jump into conclusion bahwa situasi ini mematikan. Karena kita belum tahu ilmunya, belum tahu informasi detailnya. Panji sang petualang, kenapa dia bisa tenang? Clear map dia menghadapi ular. Karena dia paham, dia tidak jump into conclusion, tetapi dia memiliki informasi yang lengkap, A to Z tentang ular. Makanya dia bisa tenang dan bisa survive. Jangan-jangan kita terjadi generalisasi. Nanti ada slide yang kita bisa exercise di sana. Overgeneralization. Jangan-jangan kita mengalami menyangka bahwa masa depan kita akan buruk dengan situasi seperti ini. Iya kalau kita tidak melakukan apa-apa. Ini namanya prophesying. Jangan-jangan kita melakukan black and white thinking. Wah, nggak bisa ini. Kalau situasi seperti ini, nggak akan sukses. Kita akan gagal. Black and white thinking. Jangan-jangan kita mind reading. Waduh, ini kalau Mas Aris sedang tidak menengok ke saya ini, jangan-jangan dia lagi nggak suka sama saya. Mind reading. Pikiran kita ini foggy. Berkabut. Kita nggak bisa menavigasikan diri kita ke situasi real. Jangan-jangan kita labeling. Wah, covidiot. Kita terjebak labeling di sana. Jangan-jangan ada discounting, ada shielding, ada blaming, ada emotionalizing. Ini saya kasih istilah-istilah yang membingungkan supaya agak keren kita di sini ya. Supaya Anda juga bingung. Emotionalizing, ada personalizing, take personal, gampang tersinggung, berdasarkan emosi suka atau tidak suka, dislike and like, kemudian kita memutuskan, itu emotionalizing. Ada filtering, kita memandang segala sesuatu hanya dari satu ilmu saja, sehingga semuanya itu terlihat seperti paku karena saya hanya punya palu. Jangan-jangan juga kita discounting, dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang bisa membuat pikiran kita foggy, sehingga kita tersesat, tidak tepat, tidak efektif dalam hidup. Nah, corona ini bagaimana cara kita mengcleankan pikiran kita sehingga oh ternyata corona itu adalah kuman yang hidupnya seperti ini, risikonya begini, yang ditimbulkan begini, cara mitigasinya seperti ini. Kalau kita sudah punya pengetahuan dengan lengkap, kita akan menjadi lebih tenang. Nah, yang paling sering masalah adalah ketakutan yang kita ciptakan sendiri oleh kabutnya pikiran kita. Aduh, gimana nanti gue masa depan? Aduh, ini hutang-hutang. Waduh, gue dari gaji 20 juta tinggal 10 juta. Tolong dong kasih bantuan misalnya. Padahal masih punya 10 juta. Nah, maka kita perlu clean-kan. Seperti ini misalnya, kita melihat situasi ini. Kita namakan sebagai covidiot. Gimana perasaan Anda ketika melihat situasi seperti ini? Mungkin sebagian kita, sebagian Anda, jengkel, kesel. Nah, tapi melihat situasi, lihat dulu. Oke, saya sebagai khalifah, saya yang mengatur pikiran saya, cara saya memberi makna, cara saya meng-clearkan mind saya, map saya, kemudian saya beri jarak, jeda sebentar. Jangan-jangan karena saya sudah terlanjur kasih label, nah labeling itu kan salah satu cognitive distortion, covidiot. Kalau tidak ada label di sana, kita lihat situasinya, apa intensi di sana. Ini berbahaya enggak? Oke, ini berbahaya. Ini menyebabkan kemungkinan peningkatan orang yang terpapar, yang terinfeksi corona. Nah, sekarang apa yang dalam kendali kita? Apakah kita punya kendali atas ini? Tidak, karena ini situasi yang sudah terjadi, dan saya hanya melihat berita ini saja. So, apa yang dalam kendali saya? Oh, dalam kendali saya, dan intensi saya adalah bagaimana saya ikut membantu
mengeduket masyarakat supaya hal-hal semacam ini dihindarkan. Nah, kalau gitu, apa yang dalam kendali saya? Saya punya Facebook, punya IG, maka saya menulis di sana dengan non-emotionalizing, tidak bocor emosi di sana. Karena ini adalah edukasi, bukan nyinyir. Seperti ini, kita lihat, oh oke, orang ini tahu apa tidak tahu? Orang ini tahu tapi nekat, bandel atau seperti apa? Bandel itu adalah hanya label yang saya berikan, tetapi apa yang terjadi pada orang ini? Dalam kendali saya atau tidak? Dan seterusnya. Termasuk di sini. Orangnya yang jaga jarak, Bambang, bukan sandalnya. Jadi sandalnya yang distancing, sandal distancing, tapi orangnya tetap tidak social distancing. Tapi tunggu dulu, ini jangan-jangan konteksnya itu adalah gambar di masa lalu, di konteks yang berbeda, tetapi diambil kemudian di framing dengan kata-kata ini sehingga membuat kita menjadi marah. Nah, akhirnya setelah kita clearkan our map, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah terinspirasi dengan film Castaway, Tom Hanks. Tom Hanks ini terjebak di sebuah pulau sendirian dan bertahun-tahun. Suatu ketika dia menemukan buah kelapa dan dia ingin makan buah kelapa. Apa yang dia lakukan? Dia banting-banting kelapanya ke batu, tidak pecah. Ke dinding karang, tidak pecah. Dia himpit, tidak pecah. Wah, segala sesuatu dia lakukan tidak pecah-pecah juga. Apa yang dia lakukan? Kemudian dia tetap keep moving, keep trying, dia ambil sebuah batu. Kali ini batunya yang dilemparkan atau dipukulkan ke kelapa. Dash! Apa yang terjadi? Bukan kelapanya pecah, batunya yang pecah. Begitu batunya pecah, dilihat loh, pinggirnya tuh bertajam. Akhirnya dia menemukan, ini kan mata kapak. Akhirnya dia cari kayu, dia cari ikatan, kemudian akhirnya dia punya kapak, dia bisa memecahkan kelapa, dan akhirnya dia bisa meminum buah kelapa itu yang sudah dia usahakan berjam-jam. Cerita yang dalam konsep Islam ini mirip dengan Ismail. Ketika ibunya berlari ke sana kemari untuk mencari air untuk minum sang Ismail. Keep moving. Tetapi justru air Zam-Zam itu muncul bukan ketika dicari, ketika dia duduk dan Ismail menjejakkan kakinya di tanah, dan disitulah kemudian muncul air Zam-Zam. Yang kadang-kadang solusi-solusi dari persoalan kita itu tidak linier. Sesuatu yang tidak dalam pemikiran kita sebelumnya, tetapi karena kita keep moving, maka solusi, pintu rezeki itu muncul setelah kita bergerak. Maka yang saya lakukan kemarin juga sama. I don't know what to do untuk beberapa detik. Semua jadwal freeze. Kita kelas aku sama Irfan itu yang kita sudah membayangkan begini, nggak jadi. Oke, friendship to reality. Ini tentang apa? Apakah situasi ini apa saja yang terdampak? Apa yang tidak terdampak? Apa yang justru terdukung oleh situasi ini? Wow, sekarang saya dengan Uti kan bisa 24 jam di rumah. Pergi juga kemana-mana berdua. Cie. Yang dulu tidak pernah kita bisa lakukan itu. Jadi, jangan sampai kita kemudian overgeneralization bahwa situasi ini hit our all dimension of life. Dimensi hidup kita semua ini terkena. Mana yang terkena justru mendukung, mana yang justru ini perlu kita mitigasi. Nah, akhirnya sampailah kita pada situasi seperti sekarang ini, muncul kelas-kelas online yang bisa kita lakukan. Irfan, yang akhirnya di masa pandemi ini justru sangat produktif menghasilkan kelas-kelas yang sebelumnya tidak pernah dihasilkan. Nah, ini pengantar dari saya. Saya tidak tahu apakah ini relevan untuk pembicara berikutnya, yaitu Mas Pri GS atau tidak, tapi saya yakin Mas Pri GS ini nggak relevan pun, bahkan mungkin ide saya ini nggak dipungut oleh beliau. Dia ngomong sendiri dengan cara beliau.
kita sambut Mas Pri GS. Iya. Aku langsung ya, Reh ya? Boleh? Reh? Monggo Pak De. Iya, kelas-kelas pandemik ini tepuk tangannya tidak terlalu antusias begitu ya. Tepuk tangannya digital Pak De, ini loh Pak De. Nah, itu dia. Tepuk tangan, Mas. Tepuk tangannya perlu dekat mikrofon soalnya. Yeay. Keras Pak De, tapi harus di-unmute semua Pak De. Monggo Pak De. Ya, itu esensi presentasiku ya barusan yang atmosfer yang diperagakan teman-teman itu kan langsung gembira kita. Apapun manipulasi perasaan kita ya. Ya sudah itu saja sebetulnya apa yang ingin saya sampaikan. Nah, jadi aku capek-capek setengah jam presentasi, Mas Pri itu cuma 1 menit aja selesai. Aku ya biar pantas aku beri pengantar yang agak layak gitu ya. Aku kabarkan dulu bahwa siaranku ini dengan notebook mereknya Apple. Dan itu sudah lunas. Nah, nanti rasa-rasa lunas ini penting ya dilatih di hari-hari ini karena itulah sebuah rasa yang bisa kita harmonisir dengan situasi. Ini salah satu rasa yang sangat strategis untuk kita harmonisir dengan situasi ini. Apapun persoalan teknisnya yang kita bisa kalkulasikan secara lebih rumit dan opsional dan scientific, itu nanti mungkin kita bisa kelelahan kalau memungut opsi-opsi itu secara kalkulasi teknis gitu ya. Kita langsung lompat saja ke energi spiritual. Yang di energi itulah mungkin kita tidak perlu pertanyaan, tapi sudah ada jawaban. Mungkin kita tidak perlu diskusi, tapi kita sudah langsung mengerti. Ya. Kita mungkin tidak perlu berdebat, tetapi kita sudah bisa membuat kesimpulan-kesimpulan. Mungkin kita tidak perlu membuat analisis, tapi kita mungkin bisa langsung menangis atau tertawa atau bergairah secara alamiah. Perasaan-perasaan itu yang saya tuai di hari-hari ini karena saya meminta izin kepada energi-energi tinggi itu. Nah, energi intelektual itu menghitung, energi rohani itu kemudian langsung berpenghayatan. Misalnya, energi intelektual di minggu-minggu pertama pandemik ini, aku menghitung seluruh aset hidupku ketika saya tidak bekerja selama 3 sampai 6 bulan. Apakah kami sekeluarga masih hidup? Itu pertanyaan-pertanyaan intelektual. Dan pertanyaan intelektual itu dibiarkan saja masuk seluruh respon-respon intelek itu. Ada rasa takut, ada cemas, ada gelisah, ada marah pada keadaan. Nah, saya singkat sekali memberi ruang pada rasa itu karena saya tidak kuat mengakomodasi hanya modal-modal intelektual saya saja karena ia terlalu tidak mengakomodasi apa-apa yang saya butuhkan. Maka saya usahakan dia hidup di dalam hitungan jam saja di hari pertama pandemik itu. Kalau hari pertama pandemik ini definitif ya, tetapi kita membuat definisi hari pertama kita sendiri kepada pandemik itu. Terus setelah saya mempertanyakan aset-aset, tidak ketemu ada aset-aset itu, karena itu hanya pertanyaan kegelisahan dan pertanyaan ketakutan saja kepada hidup saya itu. Ya terbayang rumah, mobil, tanah, tetapi tidak konkret itu. Nah ketika energi intelektual itu sudah aku tanggalkan, aku pelan-pelan mengais-ngais menuju tangga-tangga yang lebih tinggi lagi di medan pendakian energi. Itu ketemulah singkatnya energi spiritual itu. Bimbingan pertama itu unik, karena yang terbayang adalah kalung dan gelang-gelang dan
seluruh emas istri saya. Aku minta bongkar itu. Wah, ketemu ya hampir. Saya kira istriku itu bisa menyimpan emas 3 ember gitu ya. Ternyata hanya 1 amplop. Ada cincinnya, ada kalungnya. Kalung pun kalung pernikahan, bukan pernikahan, tetapi kita setelah nikah baru punya duit untuk menghadiahi dia kalung. Itu pun aku carikan kalung yang terkecil dan terhormat. Jadi mas-masan kami itu hanya 1 amplop, amplop kecil itu. Aku kaget sendiri. Semiskin itu ya kita selama ini, Mbak Titut. Tapi kok sudah mulai tertawa. Ketika saya melihat kemiskinan saya itu, saya geli sendiri. Karena sudah bukan kalkulasi intelektual lagi yang muncul, tetapi benar-benar kalkulasi-kalkulasi. Mungkin belum spiritual, tetapi mungkin ya naik-naik sedikit menjadi emosional. Saya melihat istri saya mengikuti kalung-kalungnya itu dengan sedih. Entah sedih karena terbayang asetnya itu, atau sudah membayangkan bahwa ini akan menjadi sesuatu. Nah, yang sesuatu itu tidak selalu harus disetujui. Saya tidak ngerti, saya belum verifikasi perasaan dia. Tetapi setelah terkumpul, energi spiritual itu datang. Dan bentuknya apa? Bentuknya ketika saya dan anak-anak saya, lengkap dengan istri saya, itu bersepakat. Kalau keadaan memburuk, kita bisa berjualan seluruh emas yang sedikit ini. Jadi energi intelektual itu menghitung, energi spiritual itu ikhlas menjual. Nah, dari sini kemudian saya menangkap, aset rumahku itu, di dalam aku itu, mas-masan yang sedikit ini menunjukkan seluruh aset di dalam konteks keluarga kami. Yang aset-aset itu muncul nilainya ketika spiritualitas menjadi asas. Nah, ketika itu kemudian mengemuka ke dalam kejiwaan saya ini tiba-tiba menjadi kaya sekali. Jadi opsi yang bisa aku jual di rumahku itu banyak sekali. Sampai aku tidak bisa menghitungnya. Aset terakhir adalah diriku sendiri itu. Yang nanti pada puncak terburuknya bisa aku dedikasikan kepada apapun. Agar ini justru jalan menuju untuk sebuah tujuan yang saya tidak pernah membayangkan. Dan tujuan itu begitu jelasnya, walaupun tidak jelas. Tidak jelas destinasinya, tapi jelas rasanya. Dalam wujud saya mungkin bisa berkaca-kaca, bahkan bisa menangis. Saya di musim pandemik ini punya jadwal rutin menangis, dan itu indah sekali. Jadwal favorit saya secara alamiah dianugerahkan lepas asar. Jadi saya tadi telat itu karena sedang melunaskan hajat menangis saya untuk siaran Zoom ini, salah satunya. Itu sudah jadi ritus menangis itu di hari-hari. Nah, tapi habis nangis kami bisa tertawa-tawa, saya ya. Karena seluruh pemandangan itu lucu. Saya punya tetangga balita namanya si Keriting, hanya satu teriakan dari rumah itu. Jadi itu biasanya ya biasa-biasa saja ya, bahwa dia menyenangkan, ya. Tetapi di hari-hari ini saya melihat teriakannya dari jauh saja itu bisa bisa spiritualistik. Kadang-kadang saya nangis, kadang-kadang saya tertawa, kadang-kadang saya melakukan excitement yang dia tidak tahu. Itu baru si Keritingnya. Nah, belum ibunya. Ibu si Keriting itu kebetulan cantik. Itu juga sebuah excitement sendiri, karena setiap kali si Keriting itu kurang ajar kepada Pak D-nya, gitu, karena dia bisa datang sewaktu-waktu, bisa memaki sewaktu-waktu, bisa teriak sewaktu-waktu yang bapak ibunya tidak berani melakukan. Sehingga kalau si Keriting ini sedang melakukan selebrasi komunikasi kepada Pak D-nya bernama Briges ini, ibunya saya dengar sering mengintervensi, itu Pak D-mu bukan temanmu. Itu aku bisa bergairah gitu ya. Nah, di sini banyak adik-adikku, banyak saudara-saudaraku, banyak guru-guruku yang secara intelektual, secara keilmuan itu
kita sudah saling berselancar jauh. Di hari-hari ini, tabungan-tabungan intelektual itu ayo kita seret saja menuju gelombang spiritual, yang saya tidak akan mendikte exercise Anda seperti apa, ya itu silahkan dengan otentisitas Anda, dengan keunikan Anda masing-masing. Tetapi seluruh ceruk-ceruk rumah kita, bahkan seluruh fisik kita, ini harta karun yang luar biasa. Yang ia menjadi spiritual capital, untuk inilah saatnya seluruh deposit itu ternyata menampakkan sebuah kualitas terbaiknya yang bisa kita unduh. Seperti kita mengunduh ATM itu. Tanpa pendekatan itu jebol aku di hari-hari. Dan saudara-saudaraku, ketika saya sudah berserah kepada energi itu, aku nyaris tidak melakukan ikhtiar apapun. Seluruh apa yang sampai kepada hidup kami sekeluarga, benar-benar terhadiahkan. Sebuah hadiah yang justru tidak didatangkan ketika kita sedang menyangka bahwa kehidupan ini sedang normal dan baik-baik saja. Saya tidak ketemu hadiah itu. Hadiah itu diberikan di hari-hari ini, walaupun maharnya sangat khas. Maharnya Anda tahulah. Ya, seluruh mahar itu ada kepada keunikan kita sendiri-sendiri. Tetapi bayarlah mahar Anda itu. Nah, mahar itu tergantung antara perbandingan keunikan keadaan kita yang itu bersifat kekasan antara aset dan liability kita masing-masing. Seberapa begitu aset kita sebetulnya, ya seberapa itulah liability yang harus kita maharkan kepada situasi ini. Dan itu adalah sebuah horizon yang sangat-sangat kaya. Saya kaget-kaget sendiri ketika di hari-hari ini pemandangan itu, perasaan itu sangat menyata. Itu yang membuat saya kemudian 3 bulan ini, itu seperti kayak di Ashabul Kahfi, itu di mana itu, di Yaman atau di mana. Saya pernah di pintu gua Ashabul Kahfi. Itu 3,5 abad, 9 tahun, sementara sejarah mengilustrasikan itu. Kita ini baru 3 bulan lah, sekian hari. Nah, perasaan Ashabul Kahfian itu kok rasa-rasanya boleh ya kita minta kepada Tuhan itu untuk agar disematkan ke dalam kerohanian kita itu, di dalam konteks religiusitas Anda masing-masing, konteks spiritualitas Anda masing-masing. Tetapi realitas-realitas kita sedang melockdown, entah di lockdown, entah melockdown itu silahkan asik saja. Tapi realitas bahwa kita di dalam ceruk gua yang sangat privat ini benar-benar sedang akan dilakukan pendadaran oleh Tuhan itu kepada soal-soal yang inaugurasinya hanya boleh dikerjakan, boleh kita nikmati kalau kita sudah ada di situasi ini. Nah, nanti kompromi kita kepada situasi ini, kalau fundamentalnya, definisinya sudah begini, ini akan menemukan sebuah template, sebuah konfigurasi, sebuah ideologi yang sangat khas Anda. Dan itu harta karun terbesar Anda. Sampai terengah-engah aku harus menjelaskan itu kepada diriku sendiri, karena itu sebuah keyakinan baru yang itu mungkin rezeki Tuhan yang disampaikan oleh beliau itu di hari-hari ini untuk saya dan keluarga, dan semoga itu tersampaikan kepada Anda sebagai keluarga baru kita bersama. Keluarga lahir batin, sekarang dan esok dan lampau, juga kekeluargaan lintas dimensi, entah itu bernama dunia, entah itu akhirat, itu terminologi yang tidak terlalu penting. Tetapi kita berkumpul di hari-hari ini, jangan-jangan bagian dari sebuah jawaban-jawaban hadiah-hadiah yang bernama entah itu. Demikian Arif, Mas Pras, terima kasih. Mohon saya ditepuki yang sangat keras. Ya, tepuk keras. Surat puasa pada itu isinya cuma
tangannya Pak Ade. Dan masih ada waktu tanya jawab ya Pak Pras ya. Monggo Pak Pras. Ya. Ya, jadi mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, boleh di chat box, boleh juga langsung raise hand atau open mic, langsung tanya, terutama kepada Mas Pri. Silakan. Saya aja yang mempersilakan nanyanya boleh ke Pak D, boleh ke Pak Pras, dan boleh private juga ke saya ya. Kalau namanya nggak mau muncul juga boleh private gitu ya. Silakan rekan-rekan open mic atau tanya apa saja, kita masih ada waktu, dan ini satu keberkahan yang luar biasa. Biasanya Pak D ngomong di Facebook sendirian live gitu ya, sekarang langsung melihat wajah-wajah kita dan tepuk tangan kita begitu berpengaruh terhadap kebahagiaan pertemuan hari ini. Dan tadi cerita MacGyver sudah, cerita dimensi spiritual sudah, sekarang saatnya kita bertanya dari sudut pandang kita masing-masing. Jangan-jangan dari pertanyaan kita akan membuka ruang-ruang inti makna yang baru, sehingga menjadi amal jariah buat kita semuanya. Silakan rekan-rekan. Pak D boleh nanya ke Om Pras nggak? Oh gitu. Ini BW minta. Ini bagus sekali BW ya usulnya ya Bang Wirzal ya. Pak D, ini pertanyaannya boleh nanya ke Om Pras nggak gitu. Nanti Om Pras boleh nanya ke Pak D nggak? Bagus sekali nih. Boleh. Langsung kita akhiri juga boleh kok. Ya karena gratis kita bisa akhiri kapanpun ya Pak D ya. Oke, silakan. Rekan-rekan kalau ingin bertanya monggo, apapun pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak D dan Pak Pras. Saya boleh tanya kalau gitu ya? Boleh. Ini Mas Ihsan Gunadi juga udah mulai mengetik nih, dan Mbak Dewi Hadi juga. Boleh Pak Pras dulu kali ya sambil mereka ngetik. Silakan Pak. Ya, ini jadi sebentar Mas Pras, ternyata aku karena agak gaptek saja, ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang lewat teks begini ya, Rih? Iya, betul. Oh, di chat sudah. Jadi nanti kita baca. jadi gini, pertanyaan saya adalah pertanyaan dari Mbak Dewi Hadi, ya. Jadi saya Pak. Oh, tugasnya Mas ya. Oke. Pertanyaan original dari Pak Pras sendiri, jangan bawa. Jadi pertanyaan saya itu adalah bagaimana ini, karena saya NS itu kan biasanya memodel ya. Jadi saya ingin memodel Mas Pri. Bagaimana naik langsung dari intelektual ini kemudian ke energi spiritual. Ini di sana ada tahapan apa saja sih? Yang kalau misalnya saya dan teman-teman tuh ingin belajar, ya kalau pendekar yang baru keluar dari Padepokan itu kan masih meraba-raba, masih perlu tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Nah, untuk bisa sampai kemudian ke spiritual yang langsung syup, dan itu langsung ngasih nangis tanpa perlu dijelaskan dan seterusnya, itu bagaimana, Kang? Pak D, tambahin Pak D sekalian Pak D. Ini nambah pertanyaan Pak Pras nih. Ini accessing dari intelektual ke spiritual tadi kan ada istilah mahar-mahar itu Pak D. Mahar yang harus kami bayar gitu. Juga Pak D, untuk lompatan-lompatan itu berhubungan juga dengan mahar-mahar yang harus kami lakukan untuk mengakses itu. Sama sebenarnya Pak D, seirama saja seperti itu. Iya, Arif, Mas Pras. Saya tadi menyebut mahar itu bertolak dari aset dan liability masing-masing kita. Ya itulah maharnya, karena sebetulnya mahar terbaik itu selalu bernama aset kita. Dan aset itu pasti tidak mudah untuk kita lepas. Atau tidak kita berdayakan karena kealpaan kita kepada aset-aset itu, karena menyangka ia bukan aset pada awalnya. Nah, ada jawaban-jawaban yang bersifat shortcut dan cepat, karena itu bentuk dari sublimasi, bukan ilmu lagi, tapi energinya sudah kuanta, ya, sudah energi kuantum. Energi kuantum itu kecepatannya sudah tidak dengan traffic yang standar. Begitu, tiba-tiba kalau orang itu tidak nyaman kepada kita, lalu wajahnya cemberut, itulah energi kuanta sebetulnya. Jadi secepat itu lebih cepat dari kecepatan suara. Dan mungkin lebih cepat dari cahaya, loh, energi kuanta. Itu pun energi kuanta ini juga apakah ia kuanta betul, atau adalah energi yang lebih cepat dari kuanta itu sendiri, karena ia sudah bebas dimensi-dimensi, nyaris ruang dan waktu. Nah, tetapi itu terlalu khusus nanti dialog-dialog itu ya. Nanti menjadi rumit dan
Nanti kita malah berkembang jadi sekte, bukan lagi diskusi webinar begini. Kita mengambil sisi-sisi teknisnya saja, yang itu secara aset ada di sekitar kita, ada di ruangan-ruangan kita, dan yang paling aku suka itu ada di keluarga kita. Misalnya begini, saya tidak pernah sedikit-sedikit kasihan kepada istri saya, seperti hari-hari ini saya mengkasih sayangi dia. Ya sebagai orang soleh sehari-hari aku sudah mengasihi dia lah. Orang soleh pun klaim setia. Dan itu ternyata klaim itu penting loh. Ya. Karena hanya itu satu-satunya caraku untuk menjadi orang soleh dan keluarga sakinah itu hanya membuat klaim-klaim itu. Lama-lama malu juga kalau aku nggak sakinah itu. Nah, aset itu bisa sesederhana itu. Dari istri kita kalau kita suami. Kebetulan istri itu sedang ada di dekatku dan dia sedang ada demam kolektif gitu ya, karena ada ini, ada itu, sudah ada ini, ada itu, ada anu, ada inu. Gitu. Jadi demam itu berasal dari kolektivitas itu. Wah, Anda nggak bisa bayangkan. Dia sehat saja aku terharu. Apalagi dia triple demam begini. Itu hanya baru melihat dia lewat saja. Hanya jangankan lewat, baru melihat bau dasternya saja meleleh. Ini nggak ada hubungannya dengan kesedihan loh ya. Ini melodramatik, ini artistik, ini etik, ini artistik, macam-macam. Itulah spiritualitas. Nggak usah istri ya. Aku nggak sengaja itu ketemu lagunya Didi Kempot yang Ora Iso Mulih itu. Kalau Anda yang Jawa pasti ngerti lagu ini apa artinya. Ora Iso Mulih itu. Lagu ini sebetulnya kalau tidak di-setel di hari-hari ini itu lagu karikatural. Lebaran nggak bisa pulang, bukan karena pandemik, tapi aslinya karena dia belum punya uang saku saja. Jadi sangat karikatural sebetulnya. Tetapi aku dengarkan di hari-hari ini, lagu ini jadi aset mental yang luar biasa. Tiba-tiba seluruh konstruksi kesejarahan itu, masa kecil, masa remaja, masa laluku itu, ini greeting manggil-manggil, Pak D, tuh Pak D priwat, ini luar biasa. Dan aku nggak bisa menjawabnya. Iya nak, sebentar Pak D sedang siaran ya sayang. Nah, itu kan nggak sopan sebetulnya. Tapi energi spiritualitas itu membuat Anda biar mengikhlaskan, karena energi keharuan ini biar juga menjadi hajatan bersama-sama, dia juga tidak kecewa. Karena dia kalau aku nggak menyaut, dia bisa mendiamkan aku sekitar 1 minggu. Dan luka hatiku luar biasa. Didiamkan si kritik itu sama kami bertengkar dengan istriku. Tiba-tiba seluruh kelebatan itu jadi aset ya. Tetapi intinya itu tidak akan muncul kalau ya nah Pak D sedang siaran ya. Ini Pak D sedang siaran dengan Bill Clinton, sedang dengan Pak Jokowi nak. Maaf ya nak ya Pak D. Nanti Pak D langsung ke sana. Tapi akses-akses secreting muncul, ini muncul, itu agak sulit saya bayangkan akan muncul kalau tidak lewat dari traffic kasih sayang saya kepada istriku itu. Berat loh menyayangi istri. Berat, karena rutin. Nyayangi tetangga itu nggak rutin, itu lebih ringan dan menyenangkan. Coba Anda coba, itu aku juga pernah mencoba kecil-kecilan gitu ya, untuk mengetes diriku sendiri. Itu baru istri. Belum anak-anak. Coba Arif ya, itu anak-anak kita dengan training kita kadang-kadang lebih penting training kita. Ini juga dialami oleh Iwan Fals, oleh para kreator-kreator besar itu, oleh Jati Foster. Sketsa Indonesia di Smart FM itu kalau aku sedang mengetik, itu bisa lebih penting dari anak-anak, tanpa kita sadari. Karena kita sudah punya senjata yang luar biasa, itu atas nama nafkah keluarga. Sehingga ketikanku itu aku berhalakan lebih dramatik dari anak-anakku. Di dalam praktek sehari-hari itu sangat memungkinkan. Nah, kalau kita tidak lolos verifikasi yang kecil-kecil begini ini, agak sulit kita mengakses energi spiritual yang kaya itu. Nah, nanti kalau kita mulai skor kita membaik pelan-pelan, itu nanti kita melihat kusen jendela kita saja bisa nangis loh kita. Melihat nyamuk
yang apa ya, yang mungkin nempel di manapun, bisa di tangan kita. Itu sebelum ia menjadi public enemy atau menjadi musuh kita punya ruang untuk berapresiasi. Minimal berdialog. Karena ada nyamuk itu yang kadang-kadang gigit itu nggak terbang-terbang. Ini kalau kita tidak spiritualistik, kita akan berespon yang sangat cepat. Sebentar, ini ada apa di Apple-ku yang mahal ini? Ada mention yang aku nggak tahu. Nah, sekarang ini aku minta kepada saudara-saudaraku, tolong aset bernama family asset di dalam traffic spiritualitas ini tolong dibayangkan. Diunggah satu-satu, dibongkar satu persatu ceruk-ceruknya. Dan nanti itu karena ketemu keunikan kita masing-masing, karena kita benar-benar hidup di dalam kekayaan itu, tetapi kekayaan ini tidak terbandingkan satu sama lain. Begitu adikku Arif, Mas Pras, dan teman-temanku. Jadi panjang nafasnya nih Pak De. Pertanyaan juga jadi banyak nih Pak De. Ini saya, Pak Pras aja yang milih lah Pak Pras. Ini banyak. Monggo Pak Pras. Monggo dipilih Pak Pras. Sebentar. Kalau situasi sudah seperti ini, sebetulnya kita sudah di penghujung acara kita. Karena kata-kata itu kan hanya linguistik simbol dari ruang-ruang kebatinan kita. Ruang intelektual, ruang emosi dan spiritual itu tidak sanggup menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dengan kata-kata yang cukup. Tapi peragaan momen ketika Kang Pri ngomong, kemudian sebelumnya sudah cerita tentang si Keriting, dan Keriting itu manggil, dan bagaimana sikap Kang Pri, kemudian bagaimana penerimaan kita, itu sendiri sudah core of the core dari Great Spirit yang jadi tema pembicaraan kita ini. Jadi sebenarnya saya sudah tidak berminat lagi ngomong lagi sebetulnya. Karena itu sudah inti dari inti pelajaran tentang Great Spirit kita. Ya. Dan masing-masing kita nih pasti sudah punya elaborasinya sendiri-sendiri. Silakan Kang Pri. Ini pendidikan spiritual ya. Ketika kami ketemu, kita ketemu itu, saya tiba-tiba mengendorse si Keriting. Soal yang tidak ada sama sekali di dalam benak, karena tidak ada hubungannya dengan Anda. Itu secara jurnalisme itu agak patah gitu lah sambungannya itu. Tetapi panggilan-panggilan spiritualitas itu memungkinkan apa saja, bahkan tidak hanya yang patah, tapi juga apa yang ambrol, apa yang gempa, apa yang chaos, itu menjadi sebuah integrasi yang terhadiahkan. Keriting ini juga sudah seminggu betul-betul lockdown di rumah. Kalau saya mencoba kangen di pagar, ya, sekedar di kamarnya pun, dia hanya mengintip-intip dari jendela, karena dia sangat disiplin intelektual dari disiplin orang tuanya itu. Rasa kangennya itu cukup dia batasi, walaupun dia sangat kangen karena suka aku gendong dan aku cubitin pantatnya. Bahkan kepada cubitanku pun aku yakin itu cubitan spiritualitas. Jadi saya sangat kangen saat itu. Tetapi di hari-hari sangat tidak mungkin. Sehingga dia hanya mengintip di jendela, dan Pak Depri sambil dada kecil gitu, ini separuh ada di jendela, dan agak karikatural sebetulnya omongannya itu, tetapi menjadi sangat spiritual. Pak D, jaga jarak, gitu, kurang ajar. Aku mau mengintervensi ke sekedar pagarnya saja, langsung diblok. Pak D, jaga jarak. Jadi selama seminggu ini saya tidak disconnect kepada dia, dan kekangenanku ini tidak terlampiaskan. Ya. Dan aku juga tahu diri untuk tidak setiap hari mengerecokin dia. Aku takut dianggap laki-laki kesepian juga, walaupun kesepian. Tapi ketika kita siaran ini, untuk tema ini, dia muncul. Dan tidak ngerti dorongan apa, dia bergerak agak jauh dari rumahnya, dan hampir menjangkau pagar rumahku. Dia teriak dari jauh, tidak aku respon, mendekat. Ya, sampai istriku harus membantu merespon dengan turun dari demamnya tadi.
Sebetulnya dalam konteks spiritualitas, ini rezeki untuk kita semua. Simbol-simbol itu. Rezeki spiritualitas itu sangat simbolik kedatangannya. Terus dia memanggil. Dan bisa apa aku sedang menghadapi majelis yang terhormat? Dan respon seperti apa yang harus aku sepadankan dengan kenaifan secreting yang tidak mengerti bahwa dan juga tidak peduli kepada bahwa ini majelis ini terhormat atau tidak, bahwa Pak D-nya sedang siaran itu penting atau tidak, nggak urusan dia. Dan tiba-tiba secara instinktif aku juga enak-enak saja atau memaksa diri enak untuk melakukan respon spontan agar setidaknya Anda mengerti dan dia tidak kecewa. Ya dengan teriakan-teriakan yang sederhana tadi itu. Dan aku nggak ngerti dampak emosinya kepada kita, kepada spiritualitas kita, tetapi itulah modal spiritual. Seluruh kelebatan alam semesta ini sebetulnya adalah aset spiritual kalau gelombang kita sudah tersediakan dan kita rawat saben hari dengan memanfaatkan seluruh aset yang mungkin selama ini tersembunyi. Begitu, Arif, Mas Pras. Ya, Pak D. Om Pras, gimana? Aku sudah nggak bisa ngomong lagi sebetulnya. Karena bagi saya, ketika kita mengulas lebih deskriptif pun tidak menjangkau, tidak mampu menjelaskan secara utuh apa yang sedang terjadi sebetulnya. Karena saya punya keyakinan bahwa kita memiliki kecerdasan yang mampu. Nah, tergantung kita memang sedang berada di level mana. Kalau selama ini kita terasing dengan spiritualitas, lebih banyak ke intelektualitas, lebih banyak menggunakan otak-otak reptil, otak-otak mamalian, ya mungkin akan ada pertanyaan tadi, bagaimana konkretnya? Padahal ini, tadi seperti Pak D mengatakan, rasa. Ini menjelaskan tentang ini bagaimana? Menjelaskan bahwa aku mencintaimu dengan sejuta kata saja itu tidak pernah menyentuh cinta itu sendiri. Toh. Ya paling saya cuma berani mengatakan bahwa tentu saja itu bisa dipelajari ya Kang Pri ya, soal-soal kayak gini nih ya. Tirakat-tirakat dan latihan-latihannya itu selain melihat hal-hal yang sangat kecil dan ada di dekat kita ini, apalagi Kang? Ya, itu sebetulnya, menggairahkan sekali sebetulnya. Ya, aku beri contoh yang sederhana. Saya bersahabat dengan Mas Pras itu sudah terlalu sederhana kata persahabatan itu diterminologikan untuk mendeskripsikan hubungan kita. Karena itu pasti sudah menspiritualitas. Ya. Mungkin jalan spiritualitas kami berdua itu, di dalam konteks mempertemukan persahabatan kami itu, bisa saja lewat jalan-jalan yang sangat tidak terduga, dan sangat sederhana, dan tidak dianggap sebagai jalan. Misalnya ya, saya sangat sabar melihat Mas Pras itu main semule. Itu tirakat yang dahsyat itu. Misalnya, ya. Utik paling bahagia kalau nah, dengerin tuh, dengerin. Jadi, aku melihat Mas Pras dengan sangat baik, sangat indah, sangat wajar, sangat manusiawi dari proposal semulenya itu. Jangan ngomong apakah aku menyukai atau tidak menyukai itu. Persahabatan itu bukan soal suka dan tidak suka. Persoalan persahabatan itu dalam dimensi spiritualitas, ujung-ujungnya ini hulu, ini hilir, hilirnya
adalah acceptance. Ya. Dan berdamai dengan COVID ini, seperti anjuran Bapak Presiden Republik Indonesia. Itu kalau aku sudah melatihnya dengan seorang Prastya M. Brata, aku nggak perlu diajarin itu berdamai dengan COVID itu. Kira-kira gitu. Coba siapa menyangka penerimaan persahabatan kami berdua itu berkembang. Itu sudah kemudian nir kalkulasi, nir transaksi, kemudian nir pertengkaran, nir kritik, nir ekspektasi. Nah, kalau kepada Mas Pras saja begitu, apalagi kepada istriku, apalagi kepada anak-anakku, apalagi kepada si Kriting, apalagi terus kepada apalagi. Jadi sumber keharuan, sumber keindahan itu nyaris kemanapun wajah kita memandang akan ketemu dia. Ini kalau kita nggak satu frekuensi, Mas, itu bisa saja langsung, berarti selama ini Mas Pri itu menghadapi ujian yang sangat berat ketika bersamaku. Bukan hanya sangat berat. Itu ujian yang keberatannya tidak tergambarkan. Bayangkan saya, Mas Pri. Ya, sudahlah kita jump into spiritual capital. Ya, exercise-nya ada soal-soal yang tersematkan. Bahkan keluarga kita itu pun terlalu luas sebetulnya. Karena ia sudah others. Sudah pihak lain yang reaksi anakku, aku tidak bisa mengendalikan, keluargaku tidak bisa mengendalikan. Sebetulnya medan yang terluas itu ada di dalam kedirian kita. Itu sudah sangat luas. Kita ini saja baru kembali tersadarkan menghadiahi kepada segala sesuatu yang bersifat diri sendiri, itu pun hadiah-hadiah kecil bernama doa. Doa pun doa yang aku jamak ya. Kepada seluruh organ-organ dalamku. Kita selama ini tidak pernah berterima kasih pada limpa kita, kepada paru-paru kita, yang paru-paru kita sekarang ini ada di etapa yang sangat genting di hari-hari ini. Karena pandemik ini menghajarnya paru-paru, dan itu sebetulnya pandemik ini hanya paru-paru basah, tapi kolektif. Dan saya jarang menyapa paru-paruku yang sudah menghidupiku, nyaris 56 tahun ini. Itu suul adab yang luar biasa. Aku ketemu paru-paruku itu baru minggu-minggu ini, di hari-hari ini. Makanku yang brengsek. Aku ketemu Mas Pras, ketemu Mbak Uti, itu surganya makanan, karena kami punya kerakusan berjamaah. Apa saja kita embat, asal enak. Ya. Dan kami punya duit, gila Pak. Seleb-seleb begini, semiskin-miskinnya punya duit. Hanya untuk menguras seluruh warung Padang dengan kreceknya yang ditotol dengan lemak pekat itu. Aku nggak urusan itu kolesterol atau COVID atau karena ketika sedang menghadapi itu betul-betul orang miskin kalau dikasih makanan seenak itu, lulusan orang miskin ya pasti nggak urusan. Penyakit kan adanya di laboratorium. Di warung Padang, wah kita melakukan selebrasi. Bayangkan dengan sebuah kecerobohan semacam itu, ginjalku mengalah dengan sangat responsif. Kandung kemihku ya terukur. Umur-umur begini ini, kebelet pipis itu dalam hitungan 10-15 menit. Tapi ketika saya harus berhadapan dengan forum-forum yang panjang, tiba-tiba kandung kemihku juga bersilaturahmi dengan enak. Dan aku tidak pernah berterima kasih kepadanya. Dan rasa terima kasih itu dijelaskan di hari-hari. Jadi, saudaraku, kebangetan kalau kita tidak mensyukuri pandemik ini. Karena ia menghadirkan banyak sekali perspektif yang baru bisa kita akses kalau kita sok. Sementara ini sok saja, sok spiritualistik, nggak apa-apa. Karena kita memasuki dunia apapun, itu boleh dengan sok saja. Sebagai sebuah entry point pertamanya.
Nah, aku pengen charity dari Anda, aku pengen mendengar voice Anda dari yang datang itu, karena voice Anda itu akan menggambarkan sebetulnya spiritualitas kita. Aku juga sekaligus akan mendetek sebetulnya lewat suara-suara itu dengan keyakinanku dan kebatinanku, walaupun tidak harus saya share di hari ini ya, nanti di ruang-ruang yang lebih privat, karena itu nanti ya ada asiknya, ada aibnya, ada lucunya, macam-macam. Itu mengasihkan sebetulnya. Saya dari Anda tapi by voice. Silakan Arif. Siap, Pak D. Rekan-rekan sekalian, silakan kalau misalnya ada yang pengen menanggapi. Saya sih berat sih Pak D. Itu kalau di seminar yang langsung, aku bahagia dengan satu kata yang kamu pasti mengenangnya itu, Arif. Saya boleh nanya enggak? Berat, Oh, Pak D. boleh. Silakan. Suara Mbak yang ditunggu-tunggu memang, Mbak. Nama saya Mirna. Mbak Tadi kan saya tadi kan kata Pak Ade itu yang Pak Ade ceritakan tentang secreting itu kan kalau misalnya di pandangan orang-orang itu kan semacam gangguan, tapi sebenarnya kalau saya pahami dari cerita Pak Ade itu kayak berkah, itu sebenarnya berkah spiritual kalau kita bisa memahaminya gitu kan Pak Ade. Cuman seandainya misalnya kita bisa memahaminya, tapi orang lain nggak bisa, itu gimana ya cara? Saya tuh pengen kamu tuh harus ngerti. Saya rasanya pengen orang tuh mengerti apa yang saya mengerti gitu sih. Walaupun itu mungkin kayaknya salah ya ekspektasi saya sama orang. Cuman gimana ya? Buat saya itu agak mengganggu kalau orang nggak bisa mengerti apa yang saya mengerti gitu. Ya, Mirna. Tapi kan boleh tanya Mbak Mirna nama lengkapnya siapa? Atau wajah lengkapnya? Saya lagi ngelipat baju ini, makanya saya nggak pakai video. Nama lengkapnya? Nama lengkapnya Mirna Tania Harahap. Oh ya, ini teman semul saya, Kang Pri. Iya, teman sekolahnya Mas Pras. Makasih Mas Tadi. Ya, Mirna. Iya. Jadi bagaimana kalau kita kemudian memahami, apalagi dengan klaster spiritualitas dan orang lain tidak memahami. Itu bahasa kasarnya ya Mirna. Bahasa kasarnya ya nasib dia. Ya, nasib dia. Bahasa yang kasar lagi yaitu sial dia. Ya. Tetapi pada umumnya spiritualitas itu tidak memperbolehkan atau tidak mentegakan bahkan judgement semacam itu. Intelektual masih memungkinkan, ya sial di elu, misalnya begitu. Ini statement intelektual. Nah, statement spiritual itu nyaris tanpa statement. Karena respon-respon spiritualitas itu biasanya kalau ia masih bersifat kontraktif, ya, kontraksinya pun lembut sekali. Hasilnya apa itu, Mirna? Diam. Kalau kamu tidak setuju dengan orang yang sedang tidak setuju, dan itu tidak kamu setujui, responmu itu terbesar diam. Pada episode awal, diamu mungkin masih kontraktif dengan komposisi tubuhmu, komposisi wajahmu, dan komposisi nafasmu. Ada nafas yang masih tertahan dan pendek. Ada wajah yang masih menegang, ada gerak yang masih patah gitu ya, karena ia gerak yang masih kontraktif. Tapi tidak mengapa, itu adalah perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual pun ada etapa-etapanya. Tetapi kita sudah bisa diam. Wah, rezeki diam itu biasa. Wah, aku ini kalau harus menganalisis politik kontemporer ini, situasi pemerintah hari-hari ini, wah, pinter sekali. Pinter nyinyir maksudnya. Dan aku bisa menulis berlembar-lembar, dan orang pasti membacanya, dan mungkin viral, karena aku ngerti itu, memainkan viral itu dengan gimmick jurnalistik tertentu. Tetapi dorongan spiritualitasku tidak mengizinkan untuk itu. Apa tidak di Twitter, di Facebook, di Instagram, itu belepotan ketidaksetujuan itu akbar jumlahnya. Tidak hanya banyak, tapi akbar.
tiba-tiba kita bisa terdiam. Etape diam berikutnya adalah etape diam yang tidak noisy. Jadi diam pertama itu masih noisy. Nah, celakanya noise yang mendengar diri kita sendiri. Karena diam di situ masih kontraktif, masih destruktif, masih kontraproduktif. Tapi kita, tidak orang lain. Orang lain mungkin sudah tidak teramplifikasi, tidak terdistorsi. Tapi kita, makan masih agak terganggu, mood makan siang kita mungkin batal, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi pada etapa perjalanan spiritualitas yang kedua, kamu diam, tapi makanmu enak. Nambah. Itulah yang kemudian sudah dimiliki oleh orang-orang seperti Gandhi itu. Statementnya kan sangat menjelaskan itu. Statement klasik Gandhi itu sangat menjelaskan. Di sini Anda Maida pasti bisa quote statement Gandhi yang menjelaskan itu. Saya tidak akan quote statement itu. Nah, perjalanan spiritual itu nggak ada rampungnya celakanya. Kalau 2 etape saja, indahnya sudah begini. Padahal gangguan itu tidak hanya bernama secreting, kalau itu dianggap destruksi ya, destruksi suasana. Ini di rumahku ini, walaupun tidak musim pandemi ini, sering televisi-televisi sudah harus mengalah untuk syuting di rumah, walaupun itu acara live penting ya. Karena ke Jakarta sudah menjadi berat sekali karena usia, karena honor yang tidak memadai, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga mereka yang mengalah datang ke rumah itu. Itu kadang-kadang depan ada tukang ojek datang. Ya aku say hello saja. Perkara TV-nya nggak setuju kan, itu kan urusan TV-nya, bukan urusanku. Kita sedang live itu. Dan TV-nya juga baik-baik saja, karena melihat kelakuanku itu, karena mungkin wajahku sudah selaras dengan kelakuanku itu. Kemudian kegembiraanku mungkin sudah menimbulkan rasa maaf, karena Anda itu kalau kemudian menspiritual itu tiba-tiba seluruh gerakan Anda dan seluruh reaksi Anda kepada segala sesuatu itu cenderung mudah sekali dimaafkan. Aku nggak tahu penjelasannya. Ya. Mirna itu. Nah, dari mana traffic spiritualitas? Itu ini yang sudah dicicilkan di depan tadi itu latihan-latihannya. Coba ini agak guyon ya Mirna ya. Masih mendengarku ya Mirna ya? Halo Mirna? Antar. Mana tadi? Masih ya? Okay, masih. Mirna sebagai seorang ibu ya, seorang istri di rumah ya? Enggak, saya belum menikah. Oh. Agak privat sedikit, tapi longgarkan spiritualitasmu. Calon sudah ada? Enggak ada. Oh, enggak ada. Pacar? Enggak ada. Orang Iya, enggak ada. Wah, ini aku malah terpanggil ini kalau begini caranya ini. Tapi orang-orang terdekat tentu ada, ya, entah itu asisten, entah itu pembantu, entah itu teman. Coba orang paling dekat sekalipun itu jumlah kejengkelan kita kepada dia mencintai apapun kita kepadanya, itu pasti opsinya tidak tunggal, pasti banyak itu. Ya, betul. Ya, Mirna? Betul. Ya. Orang yang paling kita cintai pun kejengkelannya itu berderai-derai. Malah semakin kita mencintai dia, itu semakin menjengkelkan di sebelah sisinya. Ini korbannya bisa tidak kita lolos verifikasi dari ceruk terdekat ini? Jangan ngomong di ruang-ruang seminar, di tetangga, di kolega, di staf, di bawahan, di atasan. Kita lolos fit and proper test di orang-orang terdekat kita saja. Itu kalau tidak dengan pendekatan spiritual, terengah-engah kita lolos dari zona itu. Begitu, Mirna? Iya. Ya sudah. Ayo, yang lain. Mas Pras mungkin memberi summary sedikit. Ya. Oh, belum. Satu lagi. Kita jam 5 persis akan selesai, jadi masih ada waktu 7 menit. Silakan satu lagi. Loh, Mas Ari sudah datang ya. Silakan kembali ke Mas Ari. Silakan. Satu orang lagi kalau mau tanya Pak D. Mbak Intan, Maria Halim ya, yang pertama ini. Oke. Saya ingin tanya ya Pak Pri. Ya, Intan. Keadaan sekarang itu kan membuat kita mundur sejenak tentang diri gitu kan. Kita punya waktu hening sejenak gitu.
Nah, bagaimana kita tuh mengetahui jalan yang sesuai dengan arah spiritual kita dalam ketidakpastian yang ada gitu. Terutama refleksi-refleksi kita tentang kesalahan-kesalahan kita. Contohnya tadi makan. Oh, ternyata kita selama ini ada sesuatu yang memang perlu kita benahin seperti itu. Bagaimana kita melihat jalan kita dalam ketidakpastian ini? Terima kasih, Intan ya, Intan. Ini loh, redaksional ketidakpastian ini mestinya itu harus dispiritualkan. Ya. Jadi ini pasti banget loh ini keadaan ini, Intan. Pasti. Kalau tidak hidup ya mati, pasti banget kita ini. Ya soal-soal yang pasti itu take it easy. Kan kita menggugurkan kepastian-kepastian di dalam kesemestaan ini yang sudah sangat definitif. Ini ketidakpastiannya itu hanya definisi-definisi industri. Bukan definisi spiritualitas. Nah, kalau industri itu gelombang rendah. Kita tidak sedang menghina industri, sedang menghina bisnis. Bukan, tidak ada hubungannya dengan itu. Ini dunia instrumental saja, dunia yang kita sebut tidak pasti itu. Nah, itu pun berasal dari ego-ego instrumental kita, instrumentalis kita. Ya. Seolah-olah instrumental itu harus kayak kemarin gitu loh. Agar disebut pasti. Oh, saya melihat kepastian yang lebih akbar lagi. Saya bukan sok kuat dan sok bahagia karena virus ini, saya bersedih. Tapi saya kok punya kesedihan yang jenisnya agak berbeda ya dari kesedihan masa-masa kemarin itu. Jadi saya sedang dihadiahi sebuah kepastian-kepastian baru yang definisinya entah. Nah, kita ini sering tidak mempercayai entah itu sebagai anugerah. Jadi entah itu menyenangkan. Coba rezeki, duit, gajimu, penghasilanmu yang paling menarik adalah duit yang datang dari jurusan entah. Nah, kita sedang ingin menyambut keentahan akbar di hari-hari ini. Wah, itu thanks God. Tetapi ini memang membutuhkan medan spiritualitas, Intan. Nah, latihannya juga begitu. Kalau diure, aku terus men-tracking situasimu secara personal, itu nanti asik. Karena nanti itu kita akan ketemu petunjuk-petunjuk samarnya dan jelasnya. Tetapi sementara saya isyaratkan saja lewat di hari-hari ini. Panggilan spiritualitas itu panggilan yang tanpa pangkal, tanpa ujung. Itu kayak lingkaran itu. Lingkaran itu di mana sebetulnya? Mulainya dan di mana akhirnya nggak ada. Padahal sudah diisyaratkan bahwa hidup itu lingkaran itu. Hanya satu pojok lingkaran saja kena pandemik, lalu lingkaran ini akan kita putuskan marwahnya sebagai lingkaran. Kita nanti memiskinkan diri kalau kita menyebut ini sebagai ketidakpastian. Tapi untuk mempercayai ini sebuah kepastian yang lebih agung, itu kan membutuhkan mahar yang baru, toh Intan. Mahar kita yang kemarin nggak mencukupi. Begitu ya, Intan. Ini sudah jam berapa, Mas Pras? Ya, sudah waktunya 3 menit lagi kita tutup. Ya. Cuma memberi clue aja kepada teman-teman. Kita berdua kan sedang merancang satu program bersama ya. Nanti lihat saja di wall kita masing-masing lah. Apa yang dihasilkan untuk tetap membantu teman-teman. Ya, kita kasih judul kemarin tuh bagaimana kita tuh menjadi lebih dibaca tulisan kita dan lebih didengar omongan kita, yaitu program untuk spiritual outbound in writing and speaking. Cuma informasi lengkapnya nanti mungkin besok baru saya unggah di Facebook lah. Mas Pras, sebagai hadiah untuk majelis ini, satu lagi sajalah sebelum kita benar-benar tutup. Nanti kita menutup dengan lebih bahagia karena sekian koma sejak siang tadi kita titikkan di satu lagi pertanyaan dari saudara-saudaraku. Satu lagi ya? Ya. Satu lagi di menit. Saya. Kang Pur. Saya, Mas. Pur. Iya. Oh, Kang Pur ya. Ya. Assalamualaikum, Mbak De.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. memperkenalkan nama saya sebut saja Purnama. Pertanyaannya, kalau tadi Pak Dip menyatakan menangis punya jadwalnya dan bisa terschedule dengan baik, ada waktu-waktunya supaya rutin, itu apa yang perlu diakses dan bagaimana bisa seperti itu Pak Dip? Karena kadang ketika dikondisikan untuk waktunya itu tidak bisa terakses Pak Dip, untuk menangis Pak Dip. Ya. Ya, Kang Pur, sampean pernah menceritakan ayah di kelas PRIGS? Iya, Pak Dip. Dan mata sampean langsung berkaca-kaca. Ya. Itu kalau aku ketuk langsung jebol sampean pas itu. Cuma nanti jadi drama, nggak elok di tengah publik. Iya, Pak Dip. Nah, sebetulnya perasaan-perasaan semacam itu hanya tidak pernah dileverage secara lebih cinta di dalam keseharian kita. Nangislah tanpa jadwal untuk menangis yang akhirnya berjadwal. Ya, jadi syaratnya sampean harus bisa menangis tanpa jadwal. Tangisan Anda harus mulai dari tangisan random. Karena random ini Anda tidak bisa menseleksi stimulannya. Tetapi nanti kalau kita sudah bisa menangis secara random, itu melihat apapun itu. Anda tinggal melakukan switch on kepada atmosfer seperti apa. Ya. Seluruh cadangan perasaan ada di sana. Tinggal Anda berdaulat benar untuk memilih. Jadi menangis itu sudah sebuah opsi, bukan lagi sebuah keadaan-keadaan yang butuh kekhususan. Ya tinggal memungut. Itu seperti gambaran Firdaus itu loh. Di surga itu begitu Anda yang tercitrakan lewat teks ya. Itu ketika Anda sedang punya keinginan saja, keinginan sudah datang ke sana itu. Ya. Kemarin ada nenek-nenek menyumbangkan 100.000 duitnya ke sebuah kecamatan. Nenek-nenek hidup sendiri menyumbangkan 100.000 duitnya di amplop tipis itu ke kantor polisi, yang sampai kantor polisi itu mendatangkan Pak Camat, dan kantor polisi dengan seluruh kepolisian di kecamatan itu polsek ya, polsek dengan camatnya itu sampai melakukan selebrasi kepada nenek-nenek ini. Untuk apa? Nyumbang COVID-19. Dan sesantinya nasihatnya kepada nenek-nenek, mandatnya dari uang ini sederhana. Ini untuk membeli ultraflu, saya mengendorse merek karena ini untuk menjelaskan atmosfer bagaimana emosi beliau ini. Ini untuk membeli ultraflu untuk mengobati yang sakit-sakit itu. Itu Tuhan bisa mencegah corona di Indonesia ini hanya karena nenek itu loh, secara spiritualitas. Manajemen negara boleh kita kritik. Karena mungkin mencemaskan beberapa dari kita. Ya. Kemudian bansos, BLT, mungkin tidak mencukupi. Tapi Tuhan bisa menghentikan COVID ini karena Tuhan rela kepada ikhtiar nenek ini. Wah, aku bahagia betul itu pada nenek itu. Ya. Dan pemandangan itu ribuan kalau kita scanning di sekitar kita ini. Ini adalah sebuah pandemi yang menggugah unsur-unsur filantropi di seluruh sektor di dalam kejiwaan kita. Ini menakjubkan. Bagi saya ini menakjubkan. Maka saudara-saudaraku, kita akhiri webinar gratis ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu rekan-rekan untuk Pak Depri semuanya ya. Iya, Pak Depri, makasih. Terima kasih. Luar biasa, respon exit, ya, karena harus memeluk istri kita sedang pulang, ya. Selamat berjam. Terima kasih. Langsung saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Ari, kita tutup. Terima kasih, selamat berbuka semuanya. Terima kasih banget. Semoga bisa mengakses pertemuan. Thank you banget Pak Pras, thank you banget Pak Depri, thank you banget teman-teman semuanya. Selamat berbuka, Bu Uti semuanya. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Mas Ari.
Allah. Thank you banget ya. Thank you Mas Arif. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.